18 tahun sudah kematian aktivis HAM Munir Said Tholib, namun belum terkuak juga siapa pembunuhnya. Itu sebuah sabotase di mana betul-betul ini dari pihak-pihak yang memang tidak senang sama Munir, atau mungkin mereka merasa terancam dengan keberadaan Munir. Satu tersangka, mantan pilot Garuda Indonesia, Polikarpus Priyanto yang divonis 14 tahun, dinyatakan tak bersalah oleh Mahkamah Agung usai melakukan banding. Polikarpus pun akhirnya dipenjara juga karena memalsukan dokumen sebagai kru tambahan Garuda Indonesia. Dengan pemalsuan itu, Polikarpus menawarkan kursi kelas bisnisnya untuk diduduki almarhum Munir. Semestinya Polikarpus baru keluar dari penjara pada 2022, namun bebas bersyarat di November 2014. Kematian Munir pun dikelilingi misteri dan konspirasi yang belum bisa dibuktikan. Lalu, mengapa hingga sampai saat ini kasusnya belum terungkap? Dua kandidat, satunya dari sipil, satunya dari militer. Munir dikenal sangat kritis terhadap militer. Bisa jadi di situ persaingan politik di situ tuh jadi kotor, kemudian Munir dijadikan tumbal di sana agar kemudian memenangkan salah satu kandidat, mungkin bisa jadi itu. 1. Munir tewas diracun. Awalnya pada 6 September 2004 lalu, pesawat bernomor GA974 lepas landas dari Jakarta menuju ke Belanda. Munir yang berangkat dari Jakarta hendak melanjutkan pendidikannya ke Amsterdam, Belanda. Pesawat sempat transit di Bandara Changi, Singapura. Saat perjalanan ke Amsterdam, tiba-tiba Munir sakit perut usai meminum segelas jus jeruk. Setelah pesawat lepas landas dari transitnya di Bandara Changi, Munir beberapa kali ke toilet dengan terlihat seperti orang sakit. Munir pun ditolong penumpang lain yang berprofesi sebagai dokter, hingga Munir dipindahkan ke sebelah bangku dokter untuk mendapat perawatan. Tak lama berpindah kursi, Munir pun dinyatakan meninggal. Setibanya di Belanda, jenazah Munir diotopsi oleh pemerintah Belanda. Kemudian berselang 2 bulan setelah kematian Munir, Institut Forensik Belanda atau NFI mengabarkan bahwa racun arsenik dalam jumlah dosis yang fatal ditemukan di tubuh sang aktivis HAM. 2. Polikarpus ditahan, tapi Komnas HAM menyebut kejanggalan. Komnas HAM menduga pemerintah lewat Badan Intelijen Negara menjadi otak pembunuhan Munir. Bahkan tercatat percakapan antara Polikarpus dengan mantan Deputi Kepala BIN Muhdi Purwotanjono sebelum dan setelah Munir tewas. Polikarpus yang saat itu cuti tiba-tiba diminta masuk dan mendapat perintah dari BIN untuk membunuh Munir. Sementara itu Muhdi PR bebas dari dakwaan pembunuhan Munir pada 2008. Namun jika ditelisik ke belakang, Muhdi pernah dicopot dari jabatannya di Kopassus karena keterlibatannya menghilangkan mahasiswa tahun 1996, di mana kasus tersebut disuarakan vokal oleh Munir. Terbaru, hacker Bjorka pun menceritakan Muhdi PR sebagai dalang pembunuhan Munir. Meskipun informasi itu bukan hal baru, Bjorka kembali membuka mata masyarakat soal tidak becusnya penegakan hukum di Indonesia. 3. TPF kematian Munir tertulis hasil kejahatan konspiratif yang melibatkan Garuda Indonesia. Selain Garuda Indonesia terlibat karena adanya bukti material, Ketua TPF Brigjen Pol Marsudi Hanafi menegaskan bahwa investigasi internal harus dilakukan Garuda Indonesia seperti UU nomor 15 tahun 92 tentang penerbangan. TPF menemukan 3 surat Garuda Indonesia untuk Polikarpus. Salah satunya adalah surat yang ditandatangani oleh Presiden Corporate Security Garuda Indonesia, Ramil Jia Anwar pada Sabtu 4 September 2004 atau 3 hari sebelum Munir meninggal. Padahal pada hari Sabtu kantor Garuda tutup. Kemudian yang terakhir, menjelang akhir tahun 2016, dokumen yang berisi hasil penyelidikan TPF kasus Munir dikabarkan hilang. Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mencari dokumen tersebut. Namun sayang, hingga kini belum ada kejelasan. Banyak pihak pun meragukan kabar tersebut. Kemudian muncul pertanyaan dasar, dokumen seperti itu kenapa bisa hilang? Mungkinkah TPF ataupun pihak istana berlaku serampangan? Bahkan ada indikasi hasil temuan itu sengaja disembunyikan agar tidak diketahui publik.